Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Umama. Saya adalah mahasiswi PPG Rajabat 3 tahun 2025 dari program studi guru kelas MI di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 18713252495. Saya bertugas sebagai guru DMI Sebelula 2 yang beralamatkan di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi norma di masyarakat di kelas 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Tanzila. Ke depan Tanzila. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa azizina fi uyunihim waj'alna wakilina fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawar ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubadi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal sadaqallahu maulana al-azim. Berdoa selesai. Terima kasih. Sana kembali lagi tempatnya. Selanjutnya di sini Ustaz akan menabsen kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti di sini sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ustaz akan menabsen satu persatu di sini. Di sini Tanzila, Hadirah, Rofiko, hadirah, Fikriya, hadirah, Diana, hadirah, Kamila, hadirah, Amanda, hadirah, Wulandari, hadirah, Mukarramah, Zahra, hadirah, Azmaniyah. Ada? Jawab, Hadirah. Mari satu Rizkia, Alfiana Mawfiroh. Ada? Dan Salama ya. Selanjutnya ayo kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk merasakan bersatu cinta tanah air kita. Ayo silakan berdiri semua. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa
Baiklah anak-anak semua, kali ini sebelum masih ingatkah tentang pelajaran kemarin? Tentang lahirnya Pancasila. Alhamdulillah masih ingat semua? Masih. Kapan lahirnya Pancasila itu? Pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Bagus, terima kasih. Berarti diingatkan pelajaran buku kemarin? Iya. Sekarang selanjutnya Ustazah akan untuk pelajaran kali ini yaitu mengenai norma. Akan memberitahu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kalian bisa mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan kalian semua, dengan sekitar kalian. Di mana norma itu terdiri dari apa saja? Yaitu ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma Kesopanan. ada norma agama. Itulah macam-macam norma seperti itu ya. Dan terus yang kedua itu mengenai tujuan pembelajaran, yaitu di mana dengan adanya norma itu kalian bisa mencontohkan setiap hari. Contohnya misalnya norma agama, apa yang akan kalian contohkan dalam norma agama itu? Contohnya seperti beribadah. Bagus. Misalnya setiap hari kita tidak pernah lupa dengan apa yang akan kita ibadahkan, seperti itu. Selanjutnya misalnya dalam norma kesusilaan, contohnya apa? Kenapa? Iya, antaranya seperti itu. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan Ustazah sampaikan ya. Selanjutnya Ustazah setelah tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya itu akan memutar video tentang norma ya. Yuk perhatikan semua. Perhatikan pada pemutaran kali ini. Apa itu norma? Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Kita melihat manfaat norma. Manfaat norma: 1. Mengatur tingkah laku masyarakat. 2. Menciptakan ketertiban serta keadilan. 3. Membantu mencapai tujuan bersama. Apa saja macam-macam norma itu? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila melanggar akan mendapatkan dosa. Contoh, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Jika melanggar akan timbul rasa bersalah atau penyesalan. Contoh, tidak menyontek ketika ujian. Selalu berkata jujur. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga ada istiadat setiap individu. Bila melanggar akan mendapatkan cemooh, pujian, kemunculan dari masyarakat. Contoh, menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, mengetuk pintu ketika bertamu ke rumah orang lain. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Bila melanggar akan dipenjara atau didenda. Contoh, mematuhi aturan saat berkendara di jalan raya, wajib membayar pajak. Setelah pemutaran video barusan, kalian kan sudah memperhatikan kan apa yang disampaikan barusan. Ustaz akan nanya mengenai apa pengertian norma. Ayo, apa pengertian norma? Norma adalah aturan. Apa katanya norma barusan? Aturan. Coba kasih contoh mengenai norma kesopanan. Ayo, apa? Contoh norma kesopanan.
menghormati yang lebih tua atau menghormati guru, itu termasuk contoh norma kesopanan. Ya, selanjutnya Ustazah di sini akan mengadakan diskusi kelompok. Akan mengelompokkan kalian untuk berdiskusi ya. Yang pertama yaitu kelompok sebelah ini kelompoknya sudah. Nah, berapa orang di sini? 4. Ayo sampai pindah ke sini untuk dijadikan 5 orang kelompoknya. Di sini sudah kelompok 2. Di sini kelompok 3. Yuk berputar ngadepnya. Nah, itu. Ayo berhadapan. Ustazah akan ambil sudah kelompoknya kan? Ya, Sudah. akan membagikan di sini KPD-nya dengan materi pelajarannya. Ya, terus selanjutnya ayo silakan dulu dibaca materinya di sini. Ayo silakan dibuka. Ayo silakan dibuka. Di sini ini lembar jawabannya kalian dibuka, ayo dibaca materi tentang apa. Ayo dibuka. Sebelum dimulai, sebelum dimulai, sebagai penyegaran dulu. Yuk, ayo angkat tangannya dulu. Ice breaking dulu ya. Ayo ready? Tepuk. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo silakan. Sudah kelompokkan dulu tadi. Ayo lanjut silakan. Dilihat, diisi kelompoknya ya, di sini ya, diisi kelompoknya. Di sini kelompoknya atas nama Nabila. Di sini kelompoknya atas nama Ella. Ayo, dilihat. Di sini atas nama Manda. Ayo di sini Manda sendiri ya. Ayo kelompok dibaca ininya nak. Ayo nak. Ayo. Ayo dilihat. Kelompokkan. Isi dulu. Ayo. Lain-lainan. Coba ini nak di sini perhatikan sambil dilihat di sininya ini. Nah, ini sambil dilihat, sambil dibaca. Coba, ini nih. Apa tadi contohnya yang di sini yang ditanyakan? Ini nih. Ayo sambil dilihat sambil dibaca.
biar bisa terjawab ini contoh-contohnya. Ayo sambil dibaca, ayo sambil ditulis, sambil yang nulis kalau sudah ketemu sambil ditulis, sambil tulis apa di situ. Ayo sudah ada, sudah ada semua contohnya. Kalau belum, sambil dibaca di sini ini. Ayo dibaca biar ketahuan contoh-contohnya. Sambil dibaca ini dibaca. Kalau sudah ada langsung taruh di sini sesuai dengan tempatnya, di rumah, di sekolah gitu. Ayo lanjutkan sambil dibaca nak. Dibantu, ayo dibantu. Ayo sambil ditulis sudah dibaca, sudah ada, ketemu sudah ya, contoh-contohnya ya. Iya, ayo sambil yang jadi penulis, ayo sambil ditulis, mencatat nak, ayo dicatat, bagus. Itu kasih semua contoh-contohnya, yang di rumah, yang di sekolah, ayo isi semua, diisi kalau sudah dibaca. Dibantu. Sambil dibacakan, ada yang nulis seperti itu. Ayo. Udah ditulis nak, tulis. Ayo. Sambil dibacakan, sambil kasih tahu ke temannya kalau sudah tahu ketemu yang dibaca. Dari beberapa contoh itu, ayo di sini juga. Ayo. Sambil dibaca. Ada yang menulis, ada yang menyalin. Ayo. Dicari, dibaca. Jika yang lain membantu. Ayo, gimana kelompok ini? Ayo, sudah ditulis ya? Sambil ditulis. Ya bagus. Gimana kelompok ini? Sambil ditulis nak? Belum selesai semua. Baiklah anak-anak, gimana? Sudah selesai semua? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, mari kalian masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan ke depan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ayo kelompok 1 silakan ke depan. Ayo dibaca sini nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lanjut. Contoh. Contoh dari norma agama yaitu contoh di rumah beribadah, contoh di sekolah membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 2. Norma kesopanan, contoh di rumah menghormati orang tua, contoh di sekolah mematuhi perintah guru. 3. Norma hukum, contoh di rumah menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, contoh di sekolah tidak boleh melakukan kekerasan. 4. Norma kesusilaan, contoh di rumah berkata jujur, contoh di sekolah tidak menyantai. Ya, terima kasih. Yuk tepuk beri tepuk tangan. Selanjutnya sekarang untuk kelompok 2 silakan sebagai pembicara ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Contoh norma agama, contoh di rumah beribadah, contoh di sekolah berdoa sebelum pelajaran. Norma kesopanan, contoh di rumah mematuhi nasihat orang tua, contoh di sekolah mematuhi nasihat guru. Norma hukum, tidak boleh membunuh, contoh di sekolah tidak boleh mencuri. Norma kesusilaan, contoh di rumah berkata jujur, contoh di sekolah menghormati hak teman. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya yuk untuk kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Dua, norma kesopanan. Contoh di rumah menghormati orang tua, contoh di sekolah menghormati guru dan menghormati teman. Tiga, norma hukum. Contoh di rumah tidak boleh mencuri, contoh di sekolah tidak boleh bertengkar antar sesama teman. Empat, norma kesusilaan. Contoh di rumah berkata jujur, contoh di sekolah tidak boleh mengejek teman. Ya, terima kasih. Semua sudah apa namanya? Sudah kerja kelompoknya. Di sini alhamdulillah baik-baik semua. Ayo kumpulkan hasil kelompoknya masing-masing, kumpulkan. Mari, mana hasil kelompoknya? Lihat dulu. Ya, tadi setelah perhatikan semua hasil kelompok kalian masing-masing, alhamdulillah semuanya baik semua dan kalian bisa menerapkan atau memberi contoh tentang norma hukum, agama, apa lagi? Kesopanan dan kesusilaan di rumah dan di sekolah. Ya, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian barusan sudah presentasi semua. Sekarang Ustazah akan menyimpulkan mengenai pembelajaran yang tadi disampaikan tadi, yaitu tentang norma. Apa norma itu? Yaitu norma adalah aturan yang mengikat kalian semua, baik untuk kehidupan manusia, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Contohnya sebagaimana tadi norma berdasarkan kalian sebutkan, norma itu adalah norma hukum. Contohnya seperti halnya di rumah beribadah, di rumah juga beribadah. Terus yang kedua, norma kesopanan. Contohnya apa? Yaitu menghormati di rumah, menghormati orang tua, di sekolah juga menghormati guru. Yang ketiga, norma kesusilaan. Ya, di situ tidak boleh mengejek teman. Di rumah, kalau di sekolah, kalau di rumah tidak boleh mengejek atau bertengkar dengan adik misalnya. Terus yang keempat, yaitu norma hukum, di mana contohnya di rumah tidak boleh mencuri. Di sekolah pun tidak boleh mencuri juga boleh. Seperti itu. Itu kesimpulan dari semua pembelajaran yang sudah disampaikan oleh tadi ya. Selanjutnya Ustazah akan memberi tugas untuk kalian di rumah ya. Di rumah akan memberi tugas. Coba nanti kalian tugasnya yaitu buka pada bab 2. Di situ ada latihan, tolong sambil dikerjakan di rumah ya. Semoga kalian bisa bertemu kembali. Terima kasih semuanya ya. Kami sudah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.